Di konten kali ini kita mau bahas nih tentang gangguan kepribadian yang ternyata banyak ditemui di dunia kerja. Tapi masih banyak orang yang masih belum tahu cara menghadapinya nih. Nah, salah satunya NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Gangguan ini merupakan gangguan mental di mana pengidapnya menganggap dirinya lebih penting atau lebih baik daripada orang lain. Nah, pengidap NPD ini cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tapi sebenarnya memiliki rasa sensitif dengan kritik orang lain, dan tentunya memiliki rasa empati yang rendah. Nah, kalau kamu merasa diri kamu atau mengira kerja atau mungkin bos mempunyai ciri-ciri tersebut, jangan langsung self-diagnose loh ya. Karena NPD harus didiagnosa langsung dengan ahlinya setelah melalui berbagai macam tes. Tapi kamu boleh aware juga nih dengan ciri-ciri tersebut dan konsultasikan dengan psikolog ataupun psikiater. Jika kamu bertemu dengan rekan kerja dengan ciri-ciri tersebut, bagaimana sih cara menghadapinya? Yuk kita bahas langsung, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan juga ikutin terus website workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, workers, karena kita mau bahas tentang gangguan kepribadian seseorang, lebih baik kita bahas dengan ahlinya nih. Seperti apa sih gangguan kepribadian narsistik dan apa aja gejalanya? Di sini kita udah undang psikolog yang udah memiliki cukup pengalaman. Gimana kalau kita tanya yuk penjelasan tentang gangguan kepribadian narsistik? Hai workers, perkenalkan saya Anissa Hartono, MPSI Psikolog. Saya sehari-hari berprofesi sebagai psikolog di bidang psikologi klinis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bareng-bareng terkait dengan jenis gangguan kepribadian, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Untuk lebih jelasnya itu apa dan apa aja mungkin gejalanya gitu ya, bagaimana penanganannya dan sebagainya macamnya, kita akan membahas lebih lanjut setelah ini. Diskusi ini tuh bukan membuat kita untuk bisa melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Karena diagnosa itu dilakukan oleh profesional dan tentunya butuh yang namanya proses asesmen gitu ya. Jadi paling enggak dengan kita mengetahui gitu ya informasi terkait dengan gangguan ini, kita akan terbantu untuk tidak mudah mendiagnosa diri sendiri ataupun menjudgment orang lain gitu ya. Dan juga menghindari dari perilaku melakukan generalisasi terhadap orang-orang di sekitar kita. NPD itu adalah gangguan kepribadian gitu ya, yang ditandai dengan harga diri yang sangat tinggi gitu. Jadi adanya kebutuhan seperti untuk dikagumi, dipuji gitu ya, dan juga disertai paling khas itu adalah kurangnya empati pada diri seseorang tersebut. Sebenarnya apa sih penyebab gangguan kepribadian narsistik ini? Bagaimana sih seseorang itu bisa memiliki atau mengalami personality disorder yang narsistik ini? Tentu ini merupakan suatu perjalanan ya, sehingga seseorang tersebut memiliki gejala NPD. Nah, sehingga prosesnya itu cukup kompleks dan multifaktor gitu. Misalnya dari genetik gitu ya. Ada hubungan dari peran-peran dari struktur otaknya kita gitu ya, dan kemampuan berpikir kita yang mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya di kehidupannya saat ini. Kemudian juga ada faktor developmental atau faktor perkembangan yang kaitannya mungkin bisa dengan parenting, tipe-tipe pengasuhan yang seperti apa yang dia dapatkan di saat kecil, itu juga bisa bersumbangsi gitu ya terhadap terbentuknya gejala-gejala NPD pada seseorang. Misalnya seseorang dengan orang tua yang kontrolnya itu sangat tinggi gitu ya, yaitu di salah satu penelitian ditunjukkan bahwa lebih memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak dibesarkan secara controlling yang sangat tinggi. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pengalaman traumatik gitu ya, entah saat kanak-kanak, entah saat dia sudah mulai masuk ke usia sekolah, yang kayak gitu ya. Kemudian juga adanya tuntutan sosial atau tekanan-tekanan sosial yang dia dapatkan baik itu di lingkungan saat dia dewasa ataupun sejak dia kecil. Ternyata cukup banyak ya faktor penyebab NPD ini, mulai dari pola asuh orang tua, pengalaman traumatis, dan memiliki keluarga dengan riwayat NPD.
Nah, setelah kita memahami penyebab dari gangguan kepribadian narsistik, lantas apa aja sih tanda-tanda atau gejalanya? Baik, gejala dari gangguan personality narsistik ini adalah yang ada beberapa hal ya. Yang paling khas itu adalah adanya gejala grandiosity atau kebesaran. Nah, apa maksudnya gitu ya? Maksud dari gejala ini adalah seseorang yang mengalami gangguan narsistik, personality disorder itu memiliki perasaan yang berlebihan gitu ya terhadap dirinya, merasa paling istimewa, paling penting gitu ya, sehingga seringkali kalau di kehidupan sehari-harinya dia itu merasa yang paling successful, yang paling powerful di antara yang lainnya. Kalau dia punya bakat, dia merasa bahwa ya satu-satunya orang yang bisa melakukan bakat itu hanyalah diri dia, merasa paling pintar, pokoknya sih paling-paling kayak gitu. Terus yang kedua, itu adanya kebutuhan akan rasa pengaguman kayak gitu ya. Jadi dia merasa untuk sangat-sangat membutuhkan rasa dikagumi dari orang di sekitarnya gitu ya, butuh untuk dipuji, disanjung, pengen paling disorot gitu ya, pengen menjadi spotlight gitu ya di situasi apapun itu. Jadi dia itu memiliki rasa bahwa ya saya senternya yang kayak gitu. Terus yang ketiga juga tadi kurangnya rasa empatik atau dia sangat self-center, merasa dunia itu berputar untuk dirinya gitu ya, sehingga terkadang dia itu mereka ini gitu ya tidak terpikirkan terkait dengan kepentingan ataupun kebutuhan orang lain gitu. Jadi ada kalanya orang dengan NPD ini akan melakukan segala cara gitu ya demi membenarkan atau demi tujuan yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat ada self of entitlement atau merasa yang paling layak, yang paling berhak. Jadi contohnya misalnya kayak ada antrian, dia disuruh untuk antri, namun karena dia merasa tadi ada keyakinan kebesaran di dalam dirinya, ya dia merasa bahwa saya ini kan VIP, very important person, ngapain harus ikut antri sama orang lainnya gitu. Mestinya saya punya jalur khusus, jalur spesial, nah yang kayak seperti itu. Kemudian yang kelima itu adanya perilaku eksploitatif secara interpersonal. Apa itu? Jadi adanya kecenderungan di mana seseorang tersebut melakukan berbagai cara manipulatif gitu ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya dia mau menjabat posisi tertentu, maka dia itu rela untuk melakukan segala cara yang bahkan itu merugikan orang lain as long as dia mencapai puncak yang dia pengen atau mencapai tujuan yang dia inginkan. Kemudian yang keenam ada rasa iri yang berlebihan gitu ya kepada orang lain yang lebih sukses, lebih hebat gitu ya. Karena apa? Awalnya dia yang merasa yang paling sukses kayak gitu. Kemudian yang ketujuh adanya sikap perilaku yang arogan ataupun sombong gitu ya secara perilaku maupun secara kata-kata. Wah, kalau kalian memiliki beberapa gejala dari poin-poin yang udah disebutkan oleh Kak Anissa, seperti kurangnya empati, memiliki sikap arogan, merasa paling powerful, dan lainnya, baiknya kamu konsultasikan ke psikolog atau psikiater ya. Tapi kamu tidak boleh ya melakukan self-diagnose jika memang memiliki ciri-ciri tersebut. Dengan melakukan self-diagnose bisa membahayakan kesehatan mental kalian loh. Nah, gimana nih kalau kamu bertemu dengan rekan kerja atau bos yang memiliki gangguan kepribadian NPD? Gimana sih cara menghadapi secara bijak dan efektif? Dan bagaimana juga cara mengatasi jika kita yang memiliki gangguan kepribadian NPD agar tidak mengganggu rekan kerja kita? Ada seseorang dengan NPD yang biasanya kewalahan itu adalah orang yang menghadapi si NPD ini. Atau menghindari situasi itu semakin memburuk kalau memang sedang ada misalnya perdebatan kayak gitu ya di dunia kerja. Bisa dilakukan oleh umur berapa saja itu bisa ya.